Oke, selanjutnya setelah tadi supply and demand, kita akan lanjutkan ke keseimbangan pasar, yaitu perpotongan antara supply and demand. Jadi di mana harga itu terbentuk pada harga berapa sih, atau pada kuantitas berapa pasar itu terjadi yang namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana keseimbangan harga terjadi, yaitu simpelnya adalah ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau kalau kita lihat dalam persamaan, yaitu quantity equilibrium itu terjadi ketika quantity demand sama dengan quantity supply. Jadi contohnya kita punya dua persamaan demand, kemudian persamaan supply. Nah, ketika dua persamaan ini sama dengan, kita sandingkan gitu, kemudian kita cari titik endingnya, maka itu adalah titik keseimbangannya akan ketemu. Nah, kemudian keseimbangan kuantitas. Kapan sih keseimbangan kuantitas akan tercapai? Yaitu ketika harga barang yang diminta itu sama dengan harga barang yang ditawarkan, atau ketika price demand-nya sama dengan price supply. Oke, langsung saja. Contohnya mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kurva ini, yaitu di mana di sini ada kurva keseimbangan antara ini garis harga, kemudian ini adalah garis quantity. Quantity untuk apa? Bisa quantity untuk supply maupun quantity untuk demand-nya. Ini garis supply, kemudian ini adalah garis demand. Nah, sekarang kita bisa lihat sebentar di sini. Kapan QD adalah jumlah produk yang diminta, kemudian QS adalah jumlah produk yang ditawarkan. Nah, perpotongan antara garis supply dengan garis demand itu adalah yang namanya titik keseimbangan. Nah, di sini ketika kita tarik garis ke sini, maka di sini adalah harga keseimbangannya, kemudian di sini adalah kuantitas barang keseimbangan. Itu dimana atau dengan kata lain, kalau tadi kapan terjadi keseimbangan itu terjadi ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, atau bahasa lainnya adalah kapan terjadi keseimbangan ketika dua garis ini bertemu. Nah, titik potong antara dua garis ini, antara garis supply dengan garis demand, itu adalah titik keseimbangan pasar. Case misalkan di sini kita punya dua persamaan, yaitu yang pertama adalah persamaan demand-nya, kemudian yang kedua adalah persamaan supply-nya. QD adalah 6 min 0,75 price, QS-nya min 5 plus 2 price. Kita lihat di sini sesuai ya dengan karakteristik demand, yaitu hubungan antara demand dengan price-nya adalah negatif. Di sini bisa kita lihat koefisiennya negatif. Kemudian supply, hubungan antara quantity supply dengan price itu adalah positif, sehingga nilai koefisiennya di sini adalah positif. Nah, kapan keseimbangan? Keseimbangan itu ketika ini sama dengan ini. Soalnya adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Kemudian nanti kita gambarkan. Nah, keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS. QD persamaannya ini, QS persamaannya ini. Nah, tinggal kita sandingkan dalam hitung-hitungan. QD sama dengan 6 min 0,75 price sama dengan min 5 plus 2 price. Kemudian kita pindah ruas sehingga jadinya seperti ini. Jadi
6 kita pindah ketemu dengan min 5, kemudian 2P kita pindah ke kiri ketemu dengan min 0,75, sehingga kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Setelah melalui proses penjumlahan, yaitu min 2,75 price sama dengan min 11. Nah, tinggal kita tentukan, berarti satu price-nya itu berapa nilainya. Nah, saya tulis ini. Price sama dengan 4. Jadi, harga keseimbangan antara demand dan supply di sini adalah 4. Jadi pada harga 4, maka terjadi perpotongan atau terjadi keseimbangan antara dua persamaan ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pada kuantitas berapa? Nah, kita kan udah punya price di sini. Nah, tinggal kita masukkan price ini ke salah satu dari persamaan tersebut. Misalkan kita masukkan ke price-nya, kita masukkan di sini, berarti di sini 2 kali 4. Sehingga nanti akan muncul nilai kuantitasnya. Begitu juga kita masukkan ke sini 0,75 kali 4, maka akan muncul nilai kuantitasnya. Dan nilai kuantitasnya akan sama antara QD dengan QS. Karena keseimbangannya juga terjadi ketika jumlah barang yang diminta atau barang yang ditawarkan itu sama. Nah, contohnya kita masukkan dalam persamaan QS, sehingga hasilnya adalah jumlah barang yang dimintanya, titik keseimbangannya adalah 3. Jadi keseimbangan terjadi kapan? Keseimbangan antara dua persamaan ini terjadi ketika kuantitasnya 3, kemudian price-nya sama dengan 4. Kita gambarkan. Contohnya kita gambarkan terlebih dahulu quantity dari demand di sini ya. Kita gambarkan kurva permintaannya negatif, kemudian kita gambarkan kurva penawarannya. Nah, secara gambar titik keseimbangannya terjadi di sini. Nah, kemudian secara hitung-hitungan tinggal kita hitung ini tuh angka berapa price-nya, kemudian kuantitinya angka berapa dengan metode yang tadi. Nah, sehingga harga keseimbangannya adalah 4, kemudian kuantitasnya adalah 3. Nah, pada titik ini terjadi yang namanya keseimbangan pasar, di mana keseimbangan antara persamaan supply dan persamaan demand ini terjadi ketika pada titik koordinat ini, yaitu ketika kuantitasnya adalah 3, kemudian price-nya adalah 4. Nah, ini kalau kita gambarkan lebih lengkap, 0,8, kemudian di sini kalau kita gambarkan lebih lanjut 6. Itu juga di sini 0,0 dan 0,25 dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi part yang pertama dari penerapan fungsi linier itu biasanya kita terapkan dalam fungsi permintaan, kemudian fungsi penawaran, kemudian untuk mencari keseimbangan antara permintaan dan penawaran, di mana fungsi permintaan hubungannya adalah negatif antara price dengan kuantitinya, sedangkan dalam fungsi penawaran hubungannya adalah positif antara price dengan kuantitinya. Nah, keseimbangan antara dua garis ini itu yang namanya keseimbangan pasar, atau titik potong antara dua garis ini itu disebut sebagai titik keseimbangan pasar. Nah, penerapan ini juga sebenarnya bisa digunakan dalam penerapan ekonomi yang lain, yang mana itu terjadi hubungan antara dua variabel independen maupun variabel dependen. Contohnya, misalkan seperti dalam teori bunga, kita sering mengenal hubungan antara bunga dengan saving. Jadi tabungan itu, saving atau tabungan itu hubungannya positif dengan tingkat bunga perbankan. Jadi kalau tingkat bunga naik, maka uang yang ditabungkan itu akan bertambah. Kalau bunga turun, maka uang yang ditabungkan akan cenderung turun juga, sehingga hubungannya positif. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam menggunakan persamaan fungsi ini.
Atau yang lain, biasanya juga kita dengan permintaan uang untuk kredit seperti itu. Jadi uang yang diminta untuk kredit dari perbankan itu juga berhubungan dengan yang namanya tingkat bunga, di mana hubungannya negatif seperti demand. Jadi kalau bunganya itu naik, maka otomatis masyarakat yang akan melakukan kredit ke perbankan, yang melakukan permintaan uang melalui pinjaman perbankan itu akan menurun. Tapi ketika bunganya itu turun, maka demand atau permintaan akan uangnya juga akan naik. Oke, itu saja. Kita bisa lanjutkan di penerapan paket kedua. Terima kasih.